Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Tema renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah semangat yang baru. Kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Dia adalah seorang pribadi yang memiliki semangat hidup. Ketika dia mengatakan bahwa usia saya sekarang ini 85 tahun. Hal ini berarti bahwa dia adalah sudah lansia. Saya percaya juga dia sudah rambutnya menjadi putih. Tetapi semangatnya, firman Tuhan mengatakan, seperti ketika Musa mengutus dia yang pada saat itu usianya 45 tahun. Dia memiliki semangat untuk berperang dan keluar masuk tanah Kanaan. Pertanyaan buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, apa rahasia Kaleb pada usia 85 tahun dia masih memiliki semangat yang baru, yang luar biasa? Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama adalah karena Kaleb memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah rahasia yang luar biasa yang dimiliki oleh Kaleb. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-14b dikatakan, karena ia Kaleb tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu,
dan keturunannya akan memilikinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Kaleb memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika Kaleb memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, maka itu adalah sumber kekuatannya di dalam berperang, juga di dalam memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga sebagai jemaat Tuhan, di masa-masa sekarang ini, saya percaya kesibukan demi kesibukan sudah menjadi milik kita, pribadi lepas pribadi. Orang yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai manajer di dalam salah satu perusahaan, berangkat pagi jam 7, pulang larut malam. Sehingga kadangkala karena kita terlalu capek, kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Karena terlalu sibuk, kita lupa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi Kaleb memberikan satu pembelajaran, memberikan petunjuk kepada kita pada pagi hari ini, bahwa sesibuk-sibuk sekalipun kita harus memiliki waktu yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, karena itu adalah kualitas hidup sebagai orang percaya. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah Kaleb memiliki iman yang teruji. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kaleb punya sikap yang optimis. Meskipun para pengintai yang 10 orang memiliki sikap yang pesimis, tetapi Kaleb adalah pribadi yang perlu kita contoh, memiliki sikap yang optimis oleh karena dia memiliki iman yang teruji. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik kepada kami, memberikan rahasia kepada kami untuk kami tetap hidup di dalam semangat yang baru, dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, dan memiliki iman yang nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.